Siapa yang tidak kenal dengan Kades Hoho? Salah satu kades di Indonesia ini yang nyentrik sekali. Banyak yang menganggap sukses membangun desa, ya, dermawan, humble, dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekarang ada informasi. Dia dikeroyok oleh ratusan orang anggota LSM Harimau. Apa yang telah diperbuat oleh ini Kades Hoho? Sehingga didemo, diprotes, bahkan kemudian oleh ratusan anggota Ormas LSM Harimau. Kita coba tengok dulu nih. Saya dukung Pak Kades Hoho di dalam hal ini. Jangan pernah gentar. Kita cek dulu ya. Yang nggak mau keluar, tolong anggota disikat aja, sikat, saya tanggung jawab. Silakan LSM juga kesepakatan 3, yang lain keluar. Yang lain keluar. Kesepakatan 3 kemarin, Mas Jantung bilang. LSM 3, tokoh masyarakat, calon, sama wali. Silakan. Calon 10, 13 berarti. Silakan, nggak manut, hajar aja, saya tanggung jawab. Hajar, aku tanggung jawab. Tanggung jawab aku. Tapi yang nih postingan di atas ya. Itu postingan dari LSM Harimau. Nah, dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot. Kayak gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan ngeroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang. Dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua. Sampai ke jalan raya diusir, mobilnya juga dikeluarin. Gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan setelah selesai audiensi, saya keluar dikeroyok puluhan orang, saya dipukulin. Kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Nah, ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang untuk ujian karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Lah nanti kalau seperti ini, kita itu sudah kiblatnya itu regulasi, aturan, dan sudah dijawab, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Jadi saya mohon kepada Camat Mandiraja, Kepala Dinas Dispendidikan Banjarnegara, dan Bupati Banjarnegara untuk tegas dalam menjawab keinginan-keinginan mereka yang sebenarnya itu tidak mungkin untuk dilaksanakan. Justru kita akan zolim, kita akan salah kalau kita tidak melantik orang yang sudah mendapatkan nilai tinggi. Nilainya sudah tinggi, tidak dilantik, itu kita namanya zolim. Tapi kalau menurut anggota LSM Harimau,
saya zolim karena saya tidak mau mengulang ujian tersebut atau ujian penjaringan perangkat desa tersebut. Ya silahkan, zolimnya di mana? Justru saya zolim, camat zolim, bupati zolim kalau sampai tidak melantik atau segera menjawab surat untuk saya melantik perangkat desa tersebut. Terima kasih. Oke. Pak Kades, semangat Pak Kades. Jutaan masyarakat Indonesia ada di belakang Pak Kades atau bila perlu di depan Pak Kades. Karena sudah benar. Mereka ini kan urusan seleksi perangkat desa ya. Seleksi perangkat desa lalu kawan mereka tidak lolos. Bukan tidak diloloskan, tapi tidak lolos, nilainya tidak memenuhi standar, maka mau tidak mau nggak dilantik. Nah ini adalah kepala desa yang keren. Ya, meloloskan perangkat itu sesuai dengan aturan, bukan karena tekanan. Ya, bagus ini. Ke depan akan menciptakan ya tubuh pemerintahan desa ini yang sehat. Ya, kalau ada yang mau masuk menjadi pegawai di perangkat desa itu harus benar-benar ketat seleksinya. Normatif, anak siapapun dari manapun seandainya tidak memenuhi syarat, kualitasnya tidak benar, ya, maka dicoret. Pertanyaan kita itu kan Pak Kades ngomong tuh. Nah apa ini? Anggota Polsek. Nih ada teman saya yang datang 10 orang. Itu anggota LSM, anggota Ormas ratusan dibiarkan. Maka saya akan adukan ini kepada Propam. Benar Pak Kades, adukan saja. Tak adil kan. Cuma pertanyaan saya sederhana. Itu yang teman Pak Kades, ini kan urusan birokrasi. Urusan pemerintahan di tingkat desa. Tetap menurut saya salah seandainya teman Pak Kades ini di luar desa itu ya mau datang untuk kemudian melindungi Pak Kades. Itu akan menciptakan chaos. Kalau di luar pemerintahan, kalau di luar wilayah yang kemudian dipimpin oleh Pak Kades. Ya, kecuali yang memang warga sekitar di sana masih warga Pak Kades. Gitu. Karena nggak elok lihatnya misal hanya karena pertemanan, ini karena urusan pemerintahan, lalu kemudian ikut membantu nimbrung, itu kan nggak elok dilihatnya. Nah, saya pengen tahu itu, kita pengen tahu apakah teman Pak Kades yang 10 orang itu masih warga Pak Kades atau bukan. Gitu. Cuma kalau bukan warga Pak Kades tak elok. Itu aja. Cuma tetap ya solidaritas kan urusannya solidaritas. Bisi Kadesna dikukumahakeun. Ya, ternyata kan terbukti yang ratusan orang anggota LSM itu mengkroyok Pak Kades sesuai dengan keterangan Pak Kades. Kudu kumaha atunya nyangan pemimpin anu diharapkan bisa menciptakan kemajuan di wilayahna. Nah kalau kita melihat secara tayangan-tayangan, fakta-fakta, video-video yang nyebar di wilayah sana, itu Kades salah satu Kades yang cukup keren, banyak inovasi yang kemudian beliau ciptakan untuk kemajuan desanya. Buatlah pariwisata, dibuatlah kemudian peternakan dan lain sebagainya, menciptakan lapangan pekerjaan, ada BUMDes, masuk di sana, wah keren, inovasi itu diciptakan banyak oleh Pak Kades. Dan saya kira salah satu rujukan kepala desa di Indonesia di dalam kemudian menciptakan inovasi di wilayah desanya, itu ya salah satunya ya Pak Kades di Indonesia ini, Pak Kades Sohu. Ya, sukses membangun desanya, sukses kemudian menciptakan ekosistem ekonomi di wilayah desanya.
menghidupkan BUMDes di lingkungan desanya. Ya, itu barometernya salah satu. Saya kira bagus tuh Pak Kades. Cuma ya namanya politiknya, namanya orang ada aja. LSM harimau menekan Pak Kades supaya meloloskan temennya yang tidak lolos. Ini kan harus memang dilawan Pak Kades. Kita sepakat lawan yang begituan. Tak boleh terus dibiarkan. Sehingga kalau kemudian dibiarkan, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, orang mengabaikan standar, orang mengabaikan aturan. Kesananya, bahaya. Pemerintahan ini tidak akan sehat. Ya, diisi oleh orang-orang yang problematik, diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Hasilnya apa? Terhadap masyarakatnya akan buruk, ngelola desanya akan buruk. Begitu. Jadi memang perekrutan perangkat desa ini mesti ketat dan semuanya harusnya ya tanpa ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kan itu yang biasanya menjadi racun di tubuh pemerintahan berujung terhadap buruknya kinerja pemerintahan. Karena ada KKN. Ya, tidak melibatkan orang yang profesional di dalam mengurus pemerintahan. Ya, salah satunya karena bisa ditekan oleh ormas, bisa ditekan oleh LSM, bisa kemudian disogok, mementingkan keluarganya, tidak melihat kualitasnya. Keluarganya nggak apa-apa, yang penting kualitasnya terjamin. Dan begitu. Banyak yang mengabaikan kualitas, mengedepankan karena ini anggota ini, karena ini anggota ini, karena ini dekat, karena ini teman, karena ini keluarga. Itu yang membuat hancur tubuh pemerintahan. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu mesti dijauhkan supaya menciptakan iklim pemerintahan yang sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.